Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di Sekolah Minggu GKI Immanuel Kuala Pembuang. Apa kabarnya hari ini? Kakak harapkan semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan luar biasa di dalam Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Nanti kita akan menerima votum dan salam dari Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan Sarjana Teologi. Dan setelah itu kita akan angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Salam adik-adik, baik kita pada hari ini akan memulai ibadah kita. Adik-adik berdiri, kita akan habiskan dengan menerima votum dan salam. Ibadah kita jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mengucap syukur dan doa pengakuan dosa kita. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih penyertaan bagi kami. Sepanjang malam Engkau sudah menjagai kami. Pagi ini kami boleh datang kepadamu untuk beribadah. Tuhan Yesus, tolong kami, dan Roh Kudus pelihara kami. Ampuni segala dosa kami, segala pelanggaran kami, Bapa. Layakkan kami datang kepadamu saat ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Kak Adi yang sudah membawakan kita dalam doa. Nah, adik-adik, masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau masih semangat, semuanya masih dalam keadaan berdiri, kita mau angkat pujian kita. Hari ini adalah harinya Tuhan, dan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Janganlah firman yang menyembuhkan pikiranmu.
Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, sekarang saatnya kita bom ceria. Bom ceria ini adalah kumpulan video ayat hafalan yang adik-adik kirimkan seminggu kemarin. Dan sekarang kita akan dengarkan dari teman-teman kita kelas besar, kelas tengah, dan yang terakhir adalah kelas kecil. Cekidot! Janganlah takut sebab aku menyertai. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sebab Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah Yesaya bimbang sebab aku ini pasal 1 Allahmu. ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. 41 ayat 10a. Ayat janganlah takut sebab janganlah takut menyertai engkau, sebab janganlah bimbang menyertai engkau, ini Allahmu. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Amin. Janganlah takut sebab aku menyertai Janganlah bimbang sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya pasal 41 ayat 10a. Saya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Amin. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 4 ayat 1 ayat 10a. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan cerita. Adik-adik duduk yang manis, dengarkan cerita hari ini. Cerita hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan Sarjana Teologi. Dan nanti teman kita Zelita akan membawakan kita dalam doa firman. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian kita, Yesus sayang padaku.
kami yang mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu dan kakak yang menceritakan firman-Mu. Dan firman-Mu dapat menjadi pelita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, puji Tuhan pada saat ini kita boleh bersama dalam ibadah ini dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah persiapkan Alkitabnya enggak? Ayo yang belum, ayo ambil Alkitabnya, kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan Pak Pendeta sampaikan pada saat ini yaitu dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-18. Yang atas perikopnya gembala yang baik. Baik adik-adik, kalau sudah siap kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan yang ke-18. Firman Tuhan kita baca bersama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Salam adik-adik. Puji Tuhan, pada saat ini kita telah bersama-sama membacakan firman Tuhan. Sebelum Pak Pendeta bercerita tentang firman Tuhan pada saat ini, di dalam teks kita dikatakan gembala yang baik. Gembala yang baik itu adik-adik adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik yang menuntun domba-domba ke jalan yang benar. Luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala, dan seorang gembala itu adalah tanggung jawabnya menjaga domba-domba supaya apa? Supaya dombanya aman, supaya dombanya tidak lari kemana-mana, dan domba-dombanya boleh merasakan makanan yang enak, rumput yang hijau. Dan pada saat kalau sudah makan, mereka kembali ke kandang, dan mereka mengikuti jalan yang benar sampai ke kandang itu. Itu tugasnya gembala. Luar biasa. Dan Tuhan Yesus adik-adik mengatakan, akulah gembala yang baik. Kalau Yesus mengatakan aku adalah gembala yang baik, pasti ada dong gembala yang tidak baik. Gembala yang tidak baik itu adalah gembala yang sekedarnya ketika ia menjaga domba-domba, ia hanya menjaganya begitu saja. Ketika ada makhluk atau binatang-binatang yang menerkam domba-domba seperti harimau, singa, dia lari sehingga domba-dombanya bisa mati atau tercerai-berai ke sana kemari. Dia hanya lari saja, tidak bertanggung jawab. Itu gembala yang tidak baik. Nah, ada yang dikasih di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan katakan, Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Lalu siapakah domba-domba itu? Domba-domba itu adalah kita semua adik-adik, Pak Pendeta, kakak-kakak sekolah minggu, dan juga adik-adik semua. Itulah domba-dombanya Tuhan adik-adik. Domba-domba Tuhan yang luar biasa, yang mengenal suara Bapa, yang mengenal suara gembalanya adik-adik semua. Jadi domba-domba tahu
mana yang baik dan mana yang tidak, dan mana yang gembala dan mana yang tidak, yang bukan gembala, adik-adik. Jadi domba-domba itu sudah tahu, ya sudah hafal suara itu. Kalau gembala itu memanggil, mereka akan datang. Nggak percaya ya, oke. Kalau nggak percaya, coba lihat video ini ya. Kita sama-sama lihat bagaimana seorang gembala ketika domba-dombanya tahu bahwa yang memanggil mereka itu adalah sang pemiliknya atau sang gembala itu sendiri. Saksikan video ini. One more time. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video. Baik adik-adik, bagaimana sudah menyaksikan videonya? Domba-domba tahu kan siapa yang memanggil mereka? Apakah gembalanya atau bukan? Mereka mengenal suara gembala. Kenapa mereka mengenal? Karena siang malam mereka mendengar suara gembala itu memanggil mereka. Setiap hari bersama-sama dengan mereka, setiap saat bersama-sama dengan mereka. Itulah gembala yang baik adik-adik. Sehingga domba-dombanya mengenal suara gembala. Nah adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, dari video tadi kita mau belajar bahwa sebagai domba, siapa domba? Pendeta, kakak-kakak sekolah minggu, jemaat Tuhan, bahkan adik-adik semua, kita ini adalah dombanya Tuhan. Nah, bagaimana kita menjadi domba yang baik juga, supaya kita mengenal suara gembala kita. Caranya adik-adik adalah dengan kita rajin mendengar suaranya Tuhan. Nah, dengan kita rajin mendengar suaranya Tuhan, kita tahu siapa gembala kita. Kita tahu Tuhan kita. Kita mengenal Tuhan kita adik-adik. Mungkin banyak di dunia ini yang bisa mengecohkan kita, bisa menghalangi kita untuk datang, bisa menghalangi kita untuk tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Entah pada saat ini ada banyak mungkin handphone, mungkin apa saja bermain, sehingga kita lupa untuk mendengar suara Tuhan. Melalui firman Tuhan ini adik-adik, kita diajarkan supaya kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Sehingga kita dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kalau kita sudah mendengar suara Tuhan, maka kita akan dituntunnya. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, domba-domba yang mengenal suara gembalanya, ia tahu kenapa setiap hari
dia dituntun. Setiap hari dia bersama-sama dengan gembala. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umatnya, kita sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita tiap hari berdoa, harus tiap hari baca Alkitab, tiap hari mendengar suara Tuhan, supaya kita menjadi domba yang baik, sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang benar dalam hidup ini. Ada semua. Kita percaya kalau kita setiap hari bersama dengan Tuhan, kita akan mampu mengenal domba-domba, kita tak mampu mengenal gembala itu. Salah lagi. Nah, dari semua, ketika kita tiap hari mendengar suara Tuhan, maka kita yakin percaya kita akan mampu mengenal suara Tuhan itu seperti domba-domba yang mengenal suara gembalanya. Nah, luar biasa adik-adik. Inilah harus kita lakukan dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Hanya untuk mengenal, mengetahui, memahami, mengerti, bahkan menuruti setiap apa yang dikatakan oleh gembala, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita tidak menuruti perkataan Tuhan Yesus, kita bisa jatuh ke jurang, kita tidak mendapat makanan, kita tidak mendapatkan damai sejahtera. Nah, orang-orang yang mengikuti suara gembala, pertama, ia akan memperoleh apa? Keselamatan. Kedua, ia akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Ketiga, ia memperoleh damai sejahtera adik-adik. Karena apa? Karena seorang gembala, ia akan menuntun kawanan dombanya ke padang yang berrumput hijau, memberinya minum, yang menjaga, melindungi dari binatang buas. Begitu juga Tuhan bagi kita adik-adik. Ia memberikan keselamatan, memberikan dirinya. Ia tidak takut. Ia memberikan hidupnya bagi kita, nyawanya bagi kita, memberikan keselamatan. Ia menuntun kita, ia mengarahkan, mendidik kita supaya kita memperoleh damai sejahtera, yaitu memperoleh berkatnya. Ia memberikan kita berkatnya, ia mengarahkan kita ke rumput yang hijau, artinya bahwa ia mengarahkan kita kepada keselamatan yang kekal, damai sejahtera dan sukacita. Sebab itu adik-adik luar biasa. Baik, mari kita mendengarkan suara Tuhan, mari kita dituntun oleh Tuhan supaya apa? Supaya kita diberikan berkat, terlebih keselamatan, perlindungan, tuntunan, dan juga damai sejahteranya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Caranya dengan menggunakan cermin atau layar handphone teman-teman semua. Sudah siap? Pesannya adalah bagaimana? Sudah menemukannya? Nah, jika sudah menemukan jawabannya, silakan kirim ke kakak-kakak yang bertugas. Bye-bye. Untuk merespon cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita mau angkat pujian kita, Tuhan adalah gembalaku. Dia memberikan
Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan kepadamu. Berkat penyertaan-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan pada saat ini. Terutama pada saat ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama, kami boleh bersekutu bersama dalam ibadah sekolah minggu, dalam saat ini yang kami laksanakan walaupun secara virtual. Tapi kami yakin dan percaya bahwa jamahan tangan Tuhan boleh terjadi di atas kehidupan kami. Oleh sebab itu berkatilah anak-anak kami pada saat ini Tuhan, yang telah mendengarkan cerita firman-Mu dan mereka telah memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun secara virtual mereka mengikuti, biarlah mereka terus dikuatkan dalam iman dan pengharapan mereka. Jamaah berkati anak-anak kami Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, roh hikmat dan kebijaksanaan, lebih kepandaian dan kepintaran. Dimanapun anak-anak Tuhan pada saat ini yang mengikuti ibadah ini secara virtual, tolong berkat Tuhan menyertai kehidupan mereka sehingga sejak kecilnya mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka, mengenal gereja Tuhan, bahkan mereka semakin taat dan setia untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati keluarga mereka, orang tua mereka yang senantiasa menjaga menuntun mereka, sehingga bersama-sama dengan di tengah-tengah keluarga mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati orang tua, saudara yang menjaga bahkan menuntun mengarahkan anak-anak kami supaya mereka bisa mengikuti ibadah virtual ini. Kami juga bersyukur berterima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kakak-kakak sekolah minggu yang telah bersama-sama melayani dalam ibadah secara virtual ini. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kakak-kakak sekolah minggu sehingga mereka senantiasa dipakai oleh Tuhan senantiasa. Berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, berkat rezeki panjang umur, terlebih kasih karunia dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati gereja Tuhan pada saat ini dalam kehidupan perkembangan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah gereja Tuhan tetap bertumbuh, biarlah gereja Tuhan tetap diberkati sehingga terus mengabarkan Injil keselamatan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini yang mengikuti sekolah minggu, pun kami semua sebagai hamba-Mu maupun juga kakak-kakak sekolah minggu yang dengan tulus hati berkarya dan melayani. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa dan syukur kami Bapa atas penyertaan dalam kehidupan kami kini selamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Angkat persembahannya di tangan sebelah kanan dan kita ucapkan bersama, ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untuk-Mu Tuhan. Nanti teman kita Airilin akan bawakan kita dalam doa persembahan dan kita angkat pujian kita. Dia harus makin bertambah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pada hari ini mau memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus
ditinggikan dan salibnya diterima, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik, mama, papa, dan semuanya yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu virtual kita pada pagi hari ini. Jaga kesehatan, selalu menjaga jarak, dan jangan lupa cuci tangannya dan memakai masker. Kita akan menerima pengutusan dan berkat Tuhan dari Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan Sarjana Teologi. Dan kita mau angkat pujian penutup kita, Yesus berjanji. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Baik adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah sekolah minggu, kita sudah menyanyi memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakhirinya ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Adik-adik, baik kita berdiri bersama-sama. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan dalam Yesus Kristus dan kuat kuasanya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.